Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Broto di Solotigo. Mas Broto itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah terjadi di kampungnya sekitar tahun 92. Kejadiannya itu udah lama banget gitu ya. Dan Mas Broto itu di tahun 92 tersebut memang udah lumayan cukup gede ya, usia-usia anak SMP, SMA, udah remaja begitulah, remaja tanggung. Nah, di usia yang remaja tanggung tersebut, Mas Broto itu udah mulai mendapatkan ya sedikit kebebasan waktu itu untuk main di misal main malam atau apa kayak gitu tuh udah biasa buat Mas Broto. Meskipun dengan aktivitas sekolahnya seperti itu, cuman yaitu tadi karena di tahun 92 tersebut ini ada satu kejadian yang bikin geger warga. Nah, Mas Broto itu punya seorang tetangga dulu, masih muda, masih mungkin waktu itu ya, usia sekitar antara 20 sampai 30 tahunan lah segitu. Belum menikah, dan dia itu anggap aja namanya Amir gitu ya. Nah, si Mas Amir ini namun udah disamarkan. Mas Amir ini punya tabiat yang buruk di kampungnya. Jadi track recordnya itu jelek lah. Jadi dari mulai maling gitu ya, ngambil sesuatu punya tetangga, pernah dilakukan oleh Mas Amir. Cuman ya karena tetangga sendiri jadi nggak diapa-apain waktu itu ya. Cuman ditegur ya, dapat hantaman sedikit lah, nggak terlalu banyak. Terus mabuk, minum-minuman dan meresahkan gitu ya. Itu pun sering dilakukan oleh Mas Amir. Jadi dia itu kayak nyekokin atau ya memberikan pengaruh buruk ke remaja-remaja yang ada di sana. Saat minum itu diajak-ajakin gitu ya. Bahkan yang anak-anak masih termasuk usia di bawah ini ya. Ya pokoknya 18 ke bawah lah begitu atau gimana gitu. Itu pun diajakin sama ini. Ya bikin kesel warga lah intinya kayak gitu. Dan udah begitu saat lagi kondisi itu beler tadi, dia itu suka ngamuk, mecahin botol, dan mecahin botolnya itu di jalan. Itu kan bahaya, pecahan belingnya, pecahan kacanya. Kalau misal dulu kan masih ya tahun segitu, rata-rata orang itu kan berjalan kaki. Yang punya sepeda juga ya tidak banyak. Terus apalagi sepeda motor waktu itu termasuk barang mewah lah di kampungnya Mas Broto itu. Banyak orang jalan kaki di sana, dan orang dulu kan kebanyakan masih nyeker juga. Itu kan bahaya gitu. Bikin kesel warga lagi, sampai pokoknya hal-hal yang buruk-buruk itu pernah dilakukan oleh Amir tadi. Dan pada suatu saat mungkin karena kebiasaan buruknya itu sering minum terus over lah, berlebihan atau bagaimana, dia mungkin kalau bahasa sekarang itu mengalami kerusakan organ. Dan pada waktu itu akhirnya dia sakit kan. Sakit paling hitungan hari, berapa hari dia nggak pernah keluar, nggak pernah apa. Warga pun seneng, herannya tuh begitu. Si Amir sakit, oh syukurin, banyak yang bilang seperti itu. Dan akhirnya apa? Mas Amir tadi pun meninggal. Meninggal udah ya, yang ngelayat itu normal, namanya ngelayat, makamin itu ya tetangga itu kan sebuah kewajiban ya. Tetap rame seperti biasa dimakamin. Cuman ya itu, di sela-sela pemakaman ini omongan-omongannya itu nggak enak. Ya ada yang bilang syukurin, ya wis lah, udah koreng satu di kampung ini hilang, intinya begitu. Intinya ya omongan-omongan yang waktu itu ya Mas Broto itu mendukung warga. Jadi dia juga ikut seneng kalau si Amir itu meninggal gitu ya. Akhirnya apa? Pemakaman pun selesai begitu ya. Nah, begitu pemakaman selesai, ada pulang kan semuanya, dan ya santai-santai aja. Warga pun seneng dan sebagainya ya. Ternyata hal itu tuh belum berakhir. Bukan malam harinya.
beberapa hari kemudian, di saat warga itu udah mulai tenang gitu ya, ada isu muncul. Jadi ini datang itu dari seorang pedagang tukang bakso awalnya. Tukang bakso biasa hampir setiap hari itu pasti ke situ. Pasti ke kampungnya Mas Broto. Nah, ini udah beberapa malam, udah beberapa hari, kok nggak nongol si tukang bakso ini, kenapa? Sampai akhirnya ada salah satu warga kan negor, Mas, sampean itu ndak pernah kelihatan lagi, ndak pernah ketok gitu kan. Sampean kok ndak pernah kelihatan lagi, libur atau gimana? Ditanya sama warga. Oh, kok Mas, aku ndak mau dagang di kampung sampean lagi, katanya begitu loh. Emangnya kenapa? Ada apa? Nah, di situ si tukang bakso pun cerita. Jadi malam itu dia berdagang seperti biasa kan. Meninggalkan kampung itu tuh biasanya sekitar jam 12 malam dia itu nanti pulang. Nah ini saat dia mau pulang jam 12-an begitu kan. Kampung udah sepi waktu itu. Didoronglah gerobak keluar dari kampung tersebut. Di satu titik di sana yang dekat dengan rumahnya Amir. Dekat di rumahnya mereka kan agak masuk ke kebun gitu. Nah ini bagian depan kebunnya di situ. Memang kalau malam area tersebut area sepi. Makanya di tempat itu sering dipakai Amir buat minum-minum dan sebagainya itu sama teman-temannya tuh ya kumpul di situ, judi lah segala macam. Wis pokoknya yang pekat-pekat gitu ya, penyakit masyarakat itu dilakukan sama Amir and the gang. Cuman ketuanya itu si Amir tadi. Nah saat ngelewatin itu ada yang manggil, Mas, baksonya masih Mas. Ada yang nanya begitu. Si tukang bakso kan nengok. Duh, ada suara kok ndak ada wujud gitu ya waktu itu. Siapa ya? Nah si tukang bakso tersebut itu nggak kenal Amir, tapi sepintas, bukan kenal akrab. Karena apa? Amir sendiri ndak pernah beli bakso. Jam-jam segitu ya dia mungkin lagi di kebun di sana, lagi ngegelar minuman atau apa begitu ya. Bakso itu nggak pernah dibeli. Nah ada yang nanya begitu, Mas, baksonya masih Mas. Dicari nggak ada, air asem nggak ada. Jangan-jangan setan pikirnya si itu ya, atau orang ngerjain. Udah tak dorong lagi baksoku, boh katanya. Aku mau pulang. Mas tunggu bakso. Itu ngomong begitu lagi sih suara itu. Dan mana sih orangnya? Mas jangan main-main lah begitu kan, kata si tukang bakso. Saya itu udah mau pulang, tolong gitu kan. Kalau mau beli ya sini, kalau enggak ya udah. Nah begitu saya ngomong, kalau mau beli ya sini, kalau enggak ya udah. Tongol Mas di depan saya, Mas di balik gerobak saya waktu itu. Pocong Mas katanya itu. Pocong Pak, iya pocong beneran pocong masih baru katanya. Baunya juga ya masih wangi-wangi begitu, kata si tukang bakso tadi. Wah serem banget Pak katanya. Iya itu jangan-jangan itu kali Mas yang kemarin baru meninggal katanya. Dia kan gak kenal-kenal banget gitu. Jangan-jangan mukanya gimana Mas? Aku ndak ngeliat mukanya. Pocongnya tuh ngadepnya, aku kan di posisi belakang gerobak gitu kan. Tadi geser ke kiri ke situ, ngeliat ke kebun, ndak ada siapa-siapa. Giliran balik ke gerobak lagi, di sebelah kanan gerobak itu ngadep ke sana, ngadep ke depan Mas. Jadi ngebelakangin. Wah langsung tak gas itu gerobak Mas. Lari aku. Dan untungnya ya itu tadi, untungnya aku nggak dikejar waktu itu ya. Aku lari ninggalin kampung tersebut. Wis mangkok beberapa itu, wis daganganku sisanya itu berantakan Mas. Untung masih bisa tak rapiin lagi. Mangkok itu ada yang jatuh dan yang lain-lain. Aku udah sementara ini aku nggak ke kampung sampean dulu. Nah itu berangkat dari sana, berangkat dari cerita tukang bakso yang diliatin pocong. Cerita itu pun nyebar dengan suburnya gitu ya, cepet banget. Hampir semua warga itu mendengar. Bahkan Mas Broto sendiri dan keluarga itu dengernya itu pagi harinya. Jadi malam hari si orang tersebut dapat cerita dari tukang bakso, pagi harinya itu cerita udah nyebar sekampung. Nah mulai saat itulah kampung jadi agak lumayan menyeramkan. Cerita itu kan akhirnya dibumbu-bumbuin ya, orang itu jadi pada
takut sendiri begitu. Nanti kalau ada ini gimana, terutama anak-anak ya waktu itu ya. Dan akhirnya apa? Hal itu disambung-sambungin sama Amir. Itu Amir gentayangan, Amir jadi pocong, kayak gitu kan. Warga itu mulai ketakutan. Alhasil apa? Kampungnya Mas Broto itu jadi sepi banget kalau malam. Selepas maghrib aja itu sepi. Orang itu pada mau keluar rumah itu pun takut ya, keluar rumah paling deket-deket di situ gitu ya, terus nanti masuk lagi. Mas Broto sendiri dia juga merasakan ketakutan tersebut. Dia misalkan mau beli warung gitu ya, cuman beda berapa rumah dan waktu itu udah malam jam 8, itu tuh nggak berani minta diantar sama bapak. Pak, anterin Pak, lah kamu udah gede ya. Begitu akhirnya bapak pun nungguin depan rumah begini, nanti Mas Broto ke sana. Seperti itulah ketakutannya itu sebegitunya. Dan sampai akhirnya beberapa hari kemudian itu muncul kabar-kabar kalau semalam ini mungkin mirip kayak yang isu yang beredar sekarang gitu ya. Ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Nah ini pun sama, mirip kejadiannya begitu. Malam-malam itu ada yang ngetok. Cuman apa, saat ngetok cuman cuman begitu doang, gak ngomong apa-apa. Dan ya warga karena udah berpikiran itu adalah Amir, langsung kan di otaknya itu kok suaranya mirip kayak suaranya Amir gitu. Nah akhirnya apa? Yang ada di rumah tersebut pun ketakutan dan gak ada satu warga pun yang ya berani keluar. Makin sepi lah kampung tersebut. Dan akhirnya beberapa orang di kampungnya Mas Amir merasa hal ini tuh udah lumayan cukup mengganggu masyarakat, karena waktu itu udah sekitar 4-5 hari terjadi. Kampung itu nggak baik-baik aja, kampung itu jadi sepi, warganya juga ketakutan dan sebagainya. Nah ini beberapa perangkat warga ya, orang-orang yang dipandang lah di kampung tersebut ini tuh kayak ngumpul. Ini Pak ngobrol ngebahas ya waktu itu, ini bagaimana ya kampung ini tuh seperti lagi ketakutan. Ada isu-isu seperti ini yang mungkin belum tentu benar kejadiannya. Ya ini adalah Amir dan sebagainya. Cuman orang-orang itu udah nuduhnya itu seperti itu. Ini solusinya gimana? Ya udah Pak, akhirnya apa? Dari rapat tersebut, ya udah mendingan diadain ronda aja katanya kan. Ya udah kita ronda. Akhirnya rondanya nggak usah terlalu formal. Kita bikin per blok aja, jarak mungkin sekitar 20 meter atau 30 meter atau 40 meter gitu ya. Pokoknya di situ beberapa rumah perwakilan satu ronda di gupekan masing-masing gitu ya, di kompleks itu masing-masing. Jadi berapa rumah nanti di situ ya minimal ada 3-4 orang lah katanya begitu kan. Nanti gantian keesokannya siapa. Berlanjut seperti itu di beberapa titik katanya. Jadi kampung kita kalau malam itu merata, ada orang yang masih melek ya. Itu usulannya seperti itu dan diterima. Akhirnya disampaikan ke warga. Begini. Warga pun menyambut dengan senang waktu itu. Ya sudah, kita lakukan seperti itu ya, pikiran warga karena rame-rame. Jadi mereka juga nggak akan terlalu takut ya untuk melakukan hal tersebut karena ada beberapa orang juga. Dilakukanlah, termasuk si Mas Broto. Mas Broto bapaknya juga ikut dan Mas Broto, aku juga mau ikut sebagai anak muda itu kayak tambahan lah. Justru malah yang utamanya itu anak-anak segitunya. Kalau bapak-bapaknya nantinya malah udah pada nyerah gitu ya, mungkin udah capek atau bagaimana. Mas Broto waktu itu pada suatu malam, dan kalau nggak salah itu udah jalan beberapa hari gitu ronda tersebut. Kampung pun mulai kalau malam itu sedikit hangat lagi gitu ya, nggak terlalu mencekam dulu. Tapi pada beberapa hari kemudian isu itu tuh muncul. Ada salah satu gerombolan, jadi yang namanya kayak gitu buat konsisten kan agak sedikit susah juga ya. Ada beberapa titik itu yang kosong. Jadi dari tadinya lumayan cukup rapet nih, beberapa hari kemudian ada yang di titik ini tuh pada kosong, orangnya males, itu di situ udah ada. Nah pada berpikirnya begitu kan.
Di saat itu tadi udah ada yang bolong-bolong. Ini kan jarak orang yang pada ngumpul itu kan lumayan jauh-jauh dan orangnya nggak banyak-banyak di situ ya. Bener cuma 4, 3 orang seperti itu. Itu pun anak-anak muda. Nah, pada suatu malam di salah satu titik di rumah di sana, titik kumpul gitu ya, beberapa warga dan itu anak muda sekitar 3 atau 4 orang. Mereka tuh lagi begadang ya, lagi ngeronda itu tadi lah. Tiba-tiba apa? Lampu itu mati di teras, brek, bener-bener ngejetrek dari ini ya, dari depan. Itu ngejetrek dan kan langsung gelap. Begitu gelap langsung kelihatan jelas di sana. Deng, sosok pocong itu udah berdiri di depan ini, di pinggir jalan di situ dan rumah itu nggak terlalu jauh dari jalanan. Ini anak-anak itu anak-anak muda yang tadinya pada nongkrong di situ kan langsung kabur, langsung teriak-teriak. Lampu rumah pun udah dinyalain. Mereka itu kabur keluar, menjauh dari rumah tersebut lah, sambil teriak-teriakan. Nah, teriak-teriak ini kedengeran sama pos yang di sana. Pos itu pun akhirnya nyamperin, "Weh, ada apa? Ada apa?" Lampu masih kondisi gelap. Ini tuan rumah yang ada di situ, kondisi lampu mati begini, terus ada orang teriak-teriak. Mereka kan nggak berani langsung keluar ya. Nunggu dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ngelongok dari dalam dari dalam ruangan tamu di situ. Begitu dilongok, sosok pocong itu berdiri di sana. Cuman kali ini tuh lebih dekat dan posisinya tuh membelakangi rumah. Nah, di situ tuan rumah pun melihat. Akhirnya kan geger lagi gitu ya. Pintu yang tadinya ada anak-anak itu nggak ditutup, maksudnya nggak dikunci, kalau itu langsung dikunci. Si tuan rumah pun masuk ke dalam. Warga kan pada ngumpul ngegerebek rumah tersebut. Cuman sosok pocong tadi itu udah hilang, udah ndak ada. Dan akhirnya apa? Setelah warga datang, ini ngetok-ngetok kan, "Pak, permisi Pak, udah rame." Nah, si yang punya rumah pun keluar. Yang punya rumah pun akhirnya cerita, "Aku tadi yang lihat ada beneran ada pocong, ada pocong." Lampu pun dinyalain lagi kan, truk nggak ada yang korslet, nggak ada yang apa. Dan akhirnya wis, mulai malam itu kampung yang sebelumnya itu udah sempat lumayan cukup stabil, kini kembali goyah. Kampung itu kembali sepi. Malam itu sepi, takut, yang ngeronda pun takut. Tapi di beberapa titik itu masih konsisten. Termasuk Mas Broto waktu itu, karena di sekitaran Mas Broto di sana tuh anak mudanya lumayan cukup banyak ya, seumuran sama Mas Broto. Akhirnya mereka udah yuk malam begadang yuk, udah di sini aja, yang penting ramean gitu kan. Ada 6-7 orang, beranilah kata si Mas Broto dan kawan-kawan. Dan akhirnya ronda itu pun diteruskan. Cuman ya itu tadi makin sepi, beda dengan sebelumnya, kayaknya titiknya tuh rapet. Kali ini tuh udah kayak ujung sama ujung. Di rumahnya Mas ini, siapa? Rumahnya Mas Broto ada di situ, dan di situ tuh lumayan rame. Kalau malam itu ada 7-8 anak muda yang ngumpul di sana gitu kan, di terasnya. Di situ di halaman rumah gelar tikar. Sambil ya ngelongok-ngelongok begini, kalau misalkan ada yang aneh samperin, katanya begitu kan. Pikir mereka tuh samperin. Dan akhirnya bener, 2 hari setelah itu memang kampung itu sepi banget. Beda banget dengan, lebih sepi lagi lah, lebih nyenyet lagi. Karena apa? Warga berpikir udah dirondain aja pocongnya itu masih muncul, gimana alas gitu kan. Udahlah, akhirnya apa? Warga pun lebih memilih berdiam diri di dalam rumah di sana. Nah, ini baru 2 hari setelah kejadian pemunculan itu, si Mas Broto dan kawan-kawan kan ngumpul di sana. Ada 7-8 orang lah di situ. Lumayan cukup ramai. Mereka lagi ngumpul sekitar jam 1 pagi. Ini tiba-tiba ada suara teriakan. Ini dari arah kebun di depan rumahnya Mas Broto. "Woi!" Ada yang begitu, ada yang bilang, "Woi!" Pada diem semuanya kan. Siapa ya itu yang manggil ya? Udah tahu, suaranya kayaknya dari sana, kata salah satu dari mereka. Dan udah biarin aja. Mungkin yang di situ kali ya. Mereka berpikir masih positif gitu. Dipanggil lagi, "Woi!" Ada yang begitu lagi. Itu siapa ya gitu kan. Penasaran, ya coba cariin.
Akhirnya mereka pun nyariin ke depan sana, ya nggak ada siapapun. Udah, mereka balik lagi ke situ. Begitu mereka balik ke sana, ada yang ngelempar kerikil, gitu kan. Yuk, mereka kaget lagi. Wih, siapa sih? Udah, jangan main-main begitu. Nanti kalau kena mata, kena kepala sakit, kata si itu. Ada yang ngomong begitu kan. Dan gak lama setelah itu, Mas Broto dan kawan-kawan itu melihat ada sosok putih berdiri di tengah kebun di sana. Itu adalah sosok pocong. Wih, itu apa ya? Ya pertama bertanya dulu kan sama teman yang lain. Itu apa ya? Pocong bukan gitu. Mas Broto gitu. Akhirnya apa? Teman-temannya pun pada nengok ke sana, pada menganalisa dari kejauhan, dan mereka pun sepakat, iya bener, itu pocong katanya gitu. Jangan itu pocongnya. Gimana? Mereka takut kan, cuman ada 2 orang yang berani. Samperin yuk, samperin. Dari 2 orang tersebut, akhirnya ke 8-8-nya, sisa 6-nya itu, mereka pun pada berani, yuk samperin. Meskipun jalannya di belakang, termasuk Mas Broto. Mas Broto juga yang takut. Jalannya di belakang, ke sana mendekat ke mendekat ke sosok pocong itu, dideketin ke sana kan, makin ke kebun sambil ngelongok. Si sosok pocong itu nggak bergerak sama sekali, diem aja di situ. Makin deket, akhirnya apa? Disenterin sama mereka. Trap. Nah, begitu disenterin, aneh. Senternya tuh nggak kena, justru yang disenterin tuh hilang. Bagian bawahnya ada, kepalanya tuh loh, kok nggak ada, dikebawahin, bawahnya nggak ada, atasnya itu ada. Nah, dari situlah mereka berpikir, ini pocong beneran, pocong asli bukan orang gitu. Terus gimana, Bu? Ya udah, deketin, katanya begitu. Deketin, kata si yang berani itu ya. Akhirnya dideketin. Begitu dideketin, sosok pocong itu tuh mundur, melompat ke belakang sana, mundur, kayak menghindar gitu ya, kayak semacam takut atau bagaimana ya. Akhirnya apa? Mereka pun sisanya itu langsung teriak-teriak kan gitu, pocong gitu, bikin kebisingan lah. Dan beberapa warga pun akhirnya keluar. Mana. Ini beberapa anak-anak muda itu yang berani-berani itu. Ini ngejar sosok pocong tadi, masuk ke kebun, warga di luaran sana berkumpul, dan yuk dikepung, intinya dikepung begitu ya. Cuman warga itu tidak melihat. Itu udah terlanjur masuk ke kebun, dan kebun tersebut yang di depan rumahnya Mas Broto itu nyambung dengan kebun di mana tukang bakso yang pertama kali itu ngelihat di situ, nyambung kebunannya. Nah, itu yang tukang bakso pertama kali ngelihat itu, di bagian belakang sana kan rumahnya Mas Amir ya. Nah, sosok pocong itu menuju ke sana, menuju ke rumahnya si Mas Amir. Orang tuanya Mas Amir sendiri itu udah sepuh, udah tua. Itu menuju ke sana, menuju ke rumahnya, hilang di belakang rumahnya Mas Amir. Tapi ya ini anak muda itu nggak mau mengganggu orang tuanya Mas Amir, biarin aja, cuman dipleterin di situ. Mereka pun nggak teriak-teriak, cuman ngejar begitu doang, ngikutin lah lebih tepatnya ya. Cuman ya mereka itu nggak menemukan apapun. Akhirnya pulang laporan. Mas Broto juga nggak ngelihat waktu itu karena kalah cepet larinya, ketinggalan di belakang. Nah, dari situ akhirnya warga yang melihat ini kan laporan. Jadi begini, kami itu tadi ngelihat, ini semuanya yang ada di sini itu ngelihat itu memang benar ada sosok pocong, dan tadi kami kejar. Itu larinya tuh ke sana, dan menghilang itu di rumahnya Amir di situ. Hah? Menghilang di situ? Iya, itu kan bener pocongnya Amir. Tapi ya sudah, karena nggak mau mengganggu orang tuanya si Mas Amir tadi, malam itu pun ya warga tetap pada melekan di sana, rame ya, barangkali muncul lagi. Ini udah pernah dikejar dan dia itu lari, mungkin pocongnya takut atau bagaimana. Udah sampai pagi, menjelang pagi udah selesai tuh, nggak muncul lagi. Nah, keesokan paginya yang berwenang, itu tadi yang pertama ngusulin ronda begitu ya, pejabat-pejabat di kampung tersebut lah, sesepuh-sesepuhnya datang ke rumahnya Mas Amir di situ.
Nah, begitu datang ke situ, ya orang tuanya ndak tahu apa-apa. Amir juga ndak pernah pulang ke sini atau apa, ya karena udah mati, udah dikuburin, kata orang tuanya. Nah, dari situ mereka kan bawa orang yang mengerti ya, orang yang pinter. Dan kata seorang pinter itu, merasakan ada suatu energi atau apa yang datang dari satu ruangan di rumah tersebut. Dan ruangan itu adalah ruangannya Mas Amir, kamarnya lah semacam itu. Dan akhirnya minta izin dicekkan ke dalam sana. Ternyata apa, jimatnya itu banyak di situ, macam-macam jimat itu ada di sana lah. Dan menurut orang pintar tadi, oh pantesan gitu kan, Amir itu ya peliharaannya itu banyak begini, dan mungkin dia meninggal nggak sempat ngebersihin ini semuanya. Makanya yang ada di sini itu mereka itu pada gentayangan sendiri-sendiri, salah satunya yaitu menyerupai sosok pocong. Nah, dari situ akhirnya udah yang ada di kamarnya Mas Amir atas izin orang tuanya diambillah sama orang pintar tersebut dan dimusnahkan, disaksikan oleh warga begitu ya. Udah kecuali yang benda-benda padat, kayak misalkan ada keris atau apa, atau apapun itulah senjata-senjata gitu, itu nggak dimusnahkan, susah soalnya. Tapi yang bentuknya bungkusan, yang bentuknya kayak semacam raja-raja begitu, itu tuh diambil semuanya. Kayu-kayu bentuknya itu dimusnahkan di sana. Dan saat memusnahkan itu pun ada upacaranya sendiri. Warga itu ya gotong royong begitulah, yuk kita bikin selamatan kecil-kecilan di jalanan di situ ya, sama ada di area kebun di sana, di mana benda-benda tersebut akan dimusnahkan. Diadakan acara itu dari jam 8 malam sampai jam 9 malam sampai selesai. Itu intinya dibakar terus ditimbun di tanah tersebut. Nah, alhamdulillahnya setelah acara ritual itu tadi, teror pocong tersebut pun ikut menghilang. Jadi ya warga beranggapan, ya akhirnya jadi tahu itu tuh bukan Amir, melainkan peliharaannya Amir lah, boleh dibilang seperti itu, yang memang belum selesai. Amirnya itu udah pergi duluan. Pantesan kayak gitu ya, jadi preman, orang kayak gitunya banyak banget gitu kan, jimat-jimatnya itu banyak banget dan sebagainya. Ya itu aja satu cerita dari Mas Broto. Semenjak dilakukan itu ya semuanya itu udah bersih, kampung itu kembali normal, meskipun nggak langsung ya, ada jeda penyesuaian sekitar 1 minggu baru kampung itu kembali hangat saat malam. Ada orang pada jaga-jaga, pada begadang sampai lumayan cukup ya, jam 2, jam 3, nanti dilanjut lagi jam 3 pagi, warga pun beberapa udah pada bangun. Jadi sambung menyambung, kampungnya Mas Broto pun nggak pernah sepi lagi. Itu aja, terima kasih Mas Broto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, yang biru terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, jaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.